Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Senang kembali bisa berjumpa di hari Sabtu, hari terakhir dalam minggu ini. Menikmati indahnya seputar firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 3 September 2022, yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan, yang menyatakan berkat kepada kami, yang berkenan memperdengarkan firman Tuhan kepada kami. Ini hati kami yang telah kami bukakan untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah secangkir air yang penuh arti. Saudara, demi menjadikan hidup sungguh berarti, orang berjuang sebisanya untuk mencapai pencapaian tertinggi, keberhasilan, dan prestasi yang membangun rasa percaya diri dan mengokohkan identitas. Sejak kecil, banyak dari kita sudah terbiasa mengungkapkan harapan dan cita-cita dengan mengatakan, "Saya akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat." Kita membangun pemahaman bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif kepada orang yang di luar diri sendiri.
Kedengarannya sangat mulia. Bahkan demi hidup yang berarti, kita berjuang, bekerja keras dan tekun. Demi masa depan anak, demi keluarga besar, bahkan demi masyarakat, kita melakukan yang terbaik. Namun, ketika pernyataan-pernyataan kita sampaikan kepada Yesus, apakah tanggapannya? Ternyata tanggapannya mengejutkan. Kehadirannya menuntut setiap orang mengambil keputusan yang berkonsekuensi sangat luas dan mendasar, termasuk sampai pada putusnya hubungan dengan orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Tentu yang dimaksudkan adalah ketika seorang keluarga belum mengambil pilihan yang sama, yaitu mengikut Yesus. Banyak cerita kita dengar bahwa ada kisah nyata yang kita lihat mengenai tersingkirnya seseorang dari persekutuan keluarga karena keputusan iman memilih pindah agama. Keputusan mengikut Yesus menempatkan kita pada posisi melihat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi berarti hanya karena Kristus. Hanya demi Kristus, apapun yang kita lakukan dan alami dalam hidup ini menjadi berarti. Demi Kristus, secangkir air pun menjadi berarti dalam pelayanan kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang mengingatkan kami untuk lebih mengutamakan Tuhan dibanding segala sesuatu. Bahkan ketika kami mengutamakan orang yang melayani Tuhan, kami pun akan menerima upah yang besar dari sorga. Firman-Mu kiranya menguasai hati kami hidup di dalamnya. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau menjaga kami menjalani hari ini. Semoga yang baik yang benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, kami berdoa, semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Menjaga kami, semoga kami tetap dijauhkan dari mara bahaya, hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Bapa di sorga, mungkin ada yang mengikuti ibadah ini sedang bergumul karena sakit penyakit, atau ada keluarga yang bergumul sakit penyakit, termasuk beberapa anggota jemaat. Tuhan, berikan pengharapan bahwa Tuhan ada untuk mereka yang sakit. Tuhan akan menjamah, semoga ada perubahan ke arah yang baik. Semoga ada kesembuhan. Bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain, yang mungkin hanya Tuhan yang tahu dan tidak diceritakan kepada orang lain, hadirlah Engkau memberikan jalan keluar. Berkati orang-orang tua kami yang sudah dalam menjalani masa lansia. Semoga iman pengharapan di masa tua tetap kuat terpaut pada Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga keharmonisan, saling mengasihi seorang dengan yang lain selalu menjadi bagian kehidupan keluarga kami. Mendoakan anak-anak kami yang mungkin terpisah daripada kami karena kerja dan kuliah, jaga mereka. Yang mencari pekerjaan, Engkau berkati umat-Mu, melibatkan akan Tuhan. Dalam perkuliahan pun, dalam pendidikan pun, mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, nyatakan kasih-Mu, buatlah yang baik selalu ada melingkupi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikian kebersamaan kita menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kita, tidak pernah melepaskan kita sedetik pun. Tetaplah setia berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.